Nama saya Natalia Angelika dari 11 MIPA 1 absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum larutan penyangga. Alat yang dibutuhkan: 4 wadah transparan atau gelas plastik. Di sini saya menggunakan gelas beker, sendok takar atau sendok makan, pengaduk, dan stiker label nama. Bahan yang dibutuhkan: ekstrak buah naga tanpa ampas, deterjen, larutan garam, 100 ml air, dan cuka. Langkah pertama, masukkan 3 sendok makan deterjen pada 2 wadah yang telah disiapkan. Di sini saya menggunakan gelas beker. Langkah kedua, masukkan 50 ml air pada wadah yang berisi deterjen. Kemudian aduk rata. Langkah ketiga, masukkan cuka pada 2 wadah yang tersisa. Di sini saya menggunakan 50 ml cuka. Langkah keempat, masukkan 3 sendok makan ekstrak buah naga tanpa ampas ke dalam 1 wadah yang berisi larutan deterjen dan 1 wadah yang berisi cuka. Langkah kelima, masukkan 3 sendok makan larutan garam ke dalam 1 wadah yang berisi larutan deterjen dan 1 wadah yang berisi cuka. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi pada 4 wadah ini. Jangan lupa untuk memberi stiker label nama agar dapat diketahui setiap larutannya. Pembahasan. Konsep dasar dari larutan penyangga adalah suatu larutan yang cenderung mempertahankan pH awal walaupun ditambah sedikit asam, sedikit basa, ataupun diencerkan. Indikator alami yang digunakan dalam praktikum adalah ekstrak dari buah naga. Ini membuktikan bahwa bahan-bahan alami dan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari juga mampu dijadikan sebagai indikator asam basa. Ketika mencampurkan indikator alami ekstrak buah naga dengan larutan asam dan basa, terjadi perubahan warna yang berbeda dari warna asli. Ini menunjukkan terjadinya pergeseran kesetimbangan ketika ditambahkan atau dikurangi ion H+. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan dengan menggunakan indikator buah naga, larutan yang bersifat asam atau cuka akan berubah warna menjadi ungu terang seperti ungu magenta. Sedangkan larutan yang bersifat basa atau bahan ujinya larutan deterjen akan berwarna merah kecoklatan. Awalnya berwarna ungu muda, namun setelah saya menunggu kurang lebih 3 menit, mulai terjadi perubahan warna lagi menjadi warna merah kecoklatan. Untuk indikator larutan garam tidak terjadi perubahan warna sedikit pun.
pada larutan yang bersifat basah, yaitu larutan deterjen, maupun asam, yaitu cuka. Buah naga memiliki kandungan senyawa golongan flavonoid. Salah satunya adalah antosianin. Antosianin ini dapat merubah warna seiring dengan berubahnya nilai pH, sehingga ketika dicampurkan dengan bahan yang diuji, yaitu larutan deterjen dan cuka, terjadi perubahan warna. Larutan deterjen yang awalnya berwarna putih berubah menjadi merah kecoklatan. Awalnya berwarna ungu muda, namun setelah saya menunggu kurang lebih 3 menit, mulai terjadi perubahan warna lagi, menjadi merah kecoklatan. Larutan deterjen dalam percobaan yang saya lakukan tidak seluruhnya larut deterjennya, karena air atau pelarut yang digunakan hanya 50 ml. Menurut saya, ini juga mempengaruhi hasil warna ketika dicampurkan dengan larutan ekstrak buah naga. Selain itu, saya juga mencoba praktikum dengan larutan sabun. Di sini saya menggunakan 50 ml air sebagai pelarut dan sabun cuci tangan sekitar 5 pump. Ketika saya campurkan dengan ekstrak buah naga, warna yang dihasilkan adalah warna ungu seperti ungu jam. Setelah saya diamkan beberapa menit pun, warnanya masih sama ungu tua dan tidak terjadi perubahan. Menurut saya, pada percobaan ini, larutan deterjen yang tidak sepenuhnya larut atau zat terlarut dengan pelarutnya tidak benar-benar larut akan mengalami perbedaan warna, karena zat yang seharusnya larut belum sepenuhnya larut atau belum larut sempurna, sehingga warnanya akan mengalami perubahan dari yang awalnya ungu, lama-kelamaan akan berubah warna lagi menjadi merah kecoklatan. Begitupun dengan cuka yang diberikan ekstrak buah naga akan mengalami perubahan yang awalnya bening menjadi warna ungu magenta. Sedangkan larutan garam merupakan larutan penyangga atau buffer, karena saat dicampurkan dengan larutan yang bersifat asam atau cuka dan basah atau larutan deterjen, tidak terjadi perubahan warna atau warna yang dihasilkan tetap, yang artinya tidak mengalami perubahan nilai pH dan nilai pH stabil atau mempertahankan nilai pH-nya. Jika dilihat dari sifatnya, larutan garam bersifat netral, maka larutan garam tidak akan menyebabkan perubahan warna pada kertas lakmus. pH dari larutan garam adalah 7, yang artinya netral. Kesimpulan. Maka diketahui dari percobaan tersebut bahwa ekstrak buah naga tidak termasuk larutan penyangga atau larutan buffer. Alasannya adalah larutan tersebut tidak terbuat dari campuran asam atau basa dengan pasangan konjugasi yang didapat dari garam larutan tersebut. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa larutan garam merupakan larutan penyangga atau buffer. Larutan tersebut telah memenuhi syarat utama untuk dikatakan sebagai larutan buffer. Larutan garam mampu mempertahankan nilai pH setelah dicampur dengan asam atau basa, ditunjukkan oleh tidak terjadinya perubahan warna pada bahan yang diuji, yaitu larutan deterjen dan cuka, atau warna yang dihasilkan setelah dicampurkan adalah tetap. Sekian praktikum larutan penyangga dari saya. Terima kasih.